Halo guys, selamat siang. Jumpa lagi sama kita nih, namanya BTPN Diecast Club. Nah, ini adalah komunitas di bawah BTPN Club bagi penggemar diecast nih. Nah, ini ada siang ini kita udah bareng beberapa diecaster dari BDC. Nah, ini bisa kita lihat ya. Kan kita lagi kopdar nih hari ini nih. Aja, Ini ada senior Om Oki. Halo Om. Om Ikan, Om Luki, Om Haryo. Nah, ini kita lagi iseng-iseng kopdar nih. Nah, judulnya apa ya? Iseng-iseng kopdar. Ini ada beberapa koleksi yang kita kumpulin. Nah, kalau untuk yang ini nih, nah ini mobil apa ya? Mobil event, mobil dinasnya BDC nih. Mantap. Yup, selamat sore. Hari ini kita lagi pengen nyajiin video tentang diecast. Nah, kebetulan diecast yang di tempat gue ini diecast komunitas corporate. Kebetulan lagi ada di perusahaan gitu tempat gue kerja. Nah, kebetulan ini juga kalau nggak salah ini baru dibentuk nih komunitasnya. Cuma untuk lebih jelasnya kita tanya dulu. Kebetulan di samping gue ada ketua komunitasnya dengan Bapak Fauzan. Oke, Pak Fauzan boleh nanya dong Pak. Ini awal mulanya kenapa nih terbentuk komunitas ini Pak? Oke, halo. Kenalin ya, nama gue Fauzan. Jadi mungkin biar akrab kita buka aja ya. Ya, silakan. Oke, sebelumnya gue mau disclaimer dulu nih. Jadi gue sebetulnya bukan ketua dari komunitas BTPN Diecast Club ini. Oke. Jadi lebih ke apa ya? Yang ngumpulin aja nih pertama. Jadi gue mau cerita sedikit tentang komunitas ini gitu ya. Oke. Ini sedikit merchandise-nya ya kalau kelihatan. Ini salah satu diecast-nya dari komunitas kita gitu ya. Jadi mau cerita dikit, jadi di tempat kantor kita ini ada komunitas untuk penggemar olahraga nih, ya kan Mas? Namanya tuh BTPN Club. Jadi di situ seluruh karyawan BTPN, nggak cuma di kantor pusat ya, jadi tersebar di seluruh Indonesia itu boleh nih mau ngadain kegiatan yang penting tuh positif gitu ya. Itu misalkan olahraga, misalkan sepak bola, tenis, terus basket, futsal, terus juga kesenian mulai dari tari dan lain sebagainya itu boleh. Nah, kebetulan kita beruntung nih Mas Fred, di BTPN ini ada wadah namanya BTPN Club. Nah, salah satunya itu namanya BTPN Diecast Club. Nah, ini wadah untuk karyawan BTPN yang suka sama diecast kayak gini gitu ya. Nah, awal terbentuknya sih di awal bulan Juli kalau bulan Juli ya. Awal bulan Juli 2021. Oke. Jadi baru 2 bulan. Nah, itu kita bisa bikin yang awalnya kita ngumpul lewat WhatsApp grup ya. Awalnya juga baru 8 orang. Nah, akhirnya dengan ada grup itu terus akhirnya kita istilahnya direstui gitu ya untuk dibentuk gitu ya di bawah BTPN Club itu. Betul. Akhirnya kita bisa ngumpul makin banyak anggotanya, terus juga kita bisa bikin acara-acara nih. Betul. Kayak yang kemarin kita udah 2 kali ngadain talk show ya. Betul, talk show. Pertama sama Licious Diecast, lalu kemudian sama Sunday Club. Jadi kesimpulannya adalah ini wadah penggemar diecast yang juga karyawan BTPN gitu Mas Fred. Betul. Nah, kalau kayak saya sendiri juga awalnya itu kenalnya dari satu unit saya kan. Nah, siapa tuh? Pak Bambang ya kan. Om Bengki ya? Om Bengki, panggilannya Om Bengki. Nah, di mejanya beliau tuh nggak tanggung-tanggung, ada diecast, terus ada figurnya gitu kan. Nah, saya tanya nih gitu kan, Om, apaan nih gitu kan? Ini diecast katanya kan. Wah, terus dia bilang, ayo mau join nggak? Wih, bisa Om join? Iya, kita ada komunitasnya katanya kan. Baru terbentuk dia. Gitu. Oh, caranya gimana? Ya udah, akhirnya dicemplungin nama saya di grup WA-nya itu kan. Udah, bayangin aja nih kalau kita udah kecanduan ini nih,
udah kayak lebih gawat dari kecanduan yang lain-lain deh. Lu mampir di minimarket, ya kan, lewat deh minimarket mampir, lewat lagi mampir gitu kan, udah aduh kacau deh. Nah cuma kalau gue bilang sih kebanyakan kan orang-orang takut nih untuk koleksi ginian gitu kan, karena dipikirnya kayak anak-anak gitu kan. Nah dengan adanya komunitas ini ya, kita yang udah tua-tua gini kan, justru malah kayak gini-gini orang-orang tua gitu kan, anak-anak bocah kadang ya dibanting gitu kan. Nah gue gabung di komunitas ini, gue juga dapat banyak ilmu banyak dari komunitas ini, jadi bukan hanya sekedar beli gitu kan. Kadang ini nah gue tanya dulu deh sama si Om Fauzan gitu kan, sebenarnya apa aja sih kelebihan atau apa aja sih yang dilakukan dari diecast ini gitu, gimana Om Fauzan? Oke, jadi seperti yang Om Frederick bilang tadi ya, diecast ini yang di komunitas kita ini malah yang orang-orang tua ya yang ngumpulin ya. Jadi bukan anak-anak gitu. Orang-orang kerja malah. Orang-orang kerja. Dan beruntungnya dengan komunitas ini kita malah jadi ada temennya gitu. Betul, jadi betul. Sebelumnya kita ngerasa sendiri gitu. Betul. Anak kecil nih ternyata ada juga nih sesama penggemar diecastnya gitu kan. Nah jadi kalau untuk diecast ini diawali dengan pasti Hot Wheels ya, karena itu merek yang paling dikenal lah ya. Betul. Nah dan juga kita setiap ke minimarket gitu ya, yang awalnya cuma mau beli fruity gitu ya, atau kopi gitu ya. Nah jadinya ngelihat ke pojok yang jualan mainan gitu, bener gitu nggak Mas? Betul. Nah kelebihannya sih dari Hot Wheels ya karena mudah ditemuin gitu ya, gampang ditemuin gitu ya. Betul. Nah itu jadinya beli gitu. Nah tapi lama-lama dengan semakin apa ya, jadi edik gitu ya Mas ya. Betul. Jadi kita mulai ngelihat merek lain tuh. Jadi betul. Selain Hot Wheels juga ada merek-merek lain kayak Matchbox, terus Johnny Lightning, terus Dreamlight, terus sekarang yang belakangan lagi naik daun sih Mini GT ya. Mini GT. Nah, jadi dengan harga yang nggak terlalu mahal gitu, detailnya udah bagus gitu. Betul. Kira-kira gitu Mas kalau untuk diecast. Kalau dibilang kenapa ini bukan untuk main anak-anak, tapi ada sih beberapa yang bikin anak-anak, cuma gue bilang ini mainan orang tua karena ya seharganya itu ya nggak tanggung-tanggung, nggak ada yang 200, ada yang 1 juta. Lu bayangin aja bocah mana ada yang bisa beli 1 jutaan kan kalau nggak disentil sama mamanya kan. Nah gitu. Nah enaknya lagi nih, pertama kali gue kenal, gue kira hanya sekedar beli koleksi. Nah beberapa temen bukan sekedar beli, diobrak gitu kan, bannya diganti gitu kan, dicet gitu kan, darinya tadi standar jadi super premium gitu kan, kinclong. Nah salah satunya nih Mas Om Fauzan nih, wah ini bener-bener sultan. Lo kalau datang ke rumahnya, dinding rumahnya penuh gitu kan, makanya kita nih di tim nih manggil dia sultan. Ya Om Fauzan ya, gimana Om Fauzan? Kalau misalnya ada yang pengen request diecast gimana Om Fauzan, bisa nggak atau ngastem Om? Nah, jadi kalau untuk diecast sendiri di dunia diecast itu sebetulnya ada banyak cabangnya ya, seperti yang Om Frederick bilang tadi. Jadi bukan hanya ngoleksi, biasanya juga kalau makin kecanduan tuh pengen ngoprek lah, pengen ngubah bannya jadi ban karet lah, cat ulang lah. Nah itu kebetulan karena kita berkomunitas ya, jadi ada aja tuh temen di komunitas BDC ini yang bisa juga gitu. Mungkin salah satunya ada juga Om Hari juga bisa ngerjain custom, sama Om Wikan juga kayaknya mulai. Nah, jadi dengan adanya komunitas ini kita jadi ngumpul nih, ada yang kolektor, ada yang seller, ada yang suka custom, ada yang suka diorama. Nah jadi ngumpul di situ. Nah beruntungnya lagi-lagi gue harus bilang di BTP ini beruntung ya, karena kegiatan semacam ini nggak semua tempat didukung gitu. Jadi dengan kita didukung ya, salah satunya dengan berada di bawah BTPN Club itu. Nah kita disupport gitu ya, kita mungkin kita bisa bikin berbagai macam acara kemarin kok. Iya betul. Kelemahannya mungkin kalau mungkin di perusahaan lain gitu ya punya gitu, tapi nggak disupport gitu. Betul. Nah, karena kita disupport, kita bisa bikin acara, dan ya alhamdulillah acaranya kemarin rame ya. Betul. Nah
kan ada yang bilang gimana kalau misalnya cabang-cabang yang di daerah, jangan takut, teman-teman kita ini juga kadang tetap by online gitu kan, kayak kemarin kan ya apa namanya Zoom meeting ya Om atau gimana, nah di Teams kita. di Teams gitu kan, jadi kita ngomong bareng gitu kan, cerita apa nih diecast yang terbaru, lu udah bikin diecast custom apa nih gitu kan, gitu, terus diecast lu yang termahal apa gitu kan, gitu. Jadi untuk teman-teman yang nonton ini nanti nih yang di cabang, nggak usah takut gitu kan, gila gue jauh nih di Jawa Tengah, gue jauh di Sumatera, nggak usah takut, tetap kita ini kita fasilitasin gitu kan. Di Jawa juga ada gitu kan, di kira-kira udah berapa daerah Om yang udah join Om? Jadi di grup WA kita tuh sekitar udah 60 member ya. Nah itu tersebar tuh dari kantor pusat, terus dari Semarang, Surabaya, Kalongan, Salatiga, Medan. Medan juga ada. Juga. Wih, mantap. Terus satu yang menarik juga dari teman kita nih, cewek Om. Jadi cewek, lalu kemudian di Sulawesi, dari Kendari nih ada baksonya. Mantap juga. Kendari, baksonya Kendari ya? Ya, Kendari. Wih, mantap, keren. Berarti kita, nah teman-teman yang dari daerah lain ya, kayak Kalimantan belum ya, Kalimantan? Nah, belum. Nah, Kalimantan, Bali, Papua, NTT, NTB tuh ditunggu tuh kalau join gitu, nggak apa-apa kok, orang kita di dalam komunitas nggak dilarang gitu kan. Itu. Nah, semoga dengan video ini tayang Om, jadi teman-teman karyawan BTPN yang tersebar di mana aja dan pengen join, betul, nggak harus yang udah tahu diecast ya Om ya. Betul. Jadi yang baru mau pengen tahu gimana sih itu diecast, apa sih itu diecast, jenisnya apa, bisa join. Nah, salah satu caranya dengan follow IG kita Om. Iya, kita ada IG-nya juga. Nanti kita bikin di sini ya. Nah, di sini. Siap. Ya udah, pokoknya ntar teman-teman yang udah nonton ini ya nggak apa-apa. Kalau misalnya belum kayak saya ini, dulu saya belum tahu apa gitu kan, asal beli gitu kan. Ternyata pas saya baca grup, ternyata ada custom, ternyata bisa diganti chat, bisa diganti pakai stiker baru. Nah kebetulan Om Fojen juga bisa ganti stiker, apa namanya Om, istilah stiker ini kalau di dekal. Nah yang mau ganti entah bikin nama atau logo ya pesan sama Om Fojen ini Sultan gitu kan. Sekarang selain punya koleksi, dia punya usaha untuk custom. Iya nih Om. Gitu. Jadi di setiap event kita yang kita adain gitu ya, kita pengen berbagi, biasalah kalau di BTPN Club tuh di setiap event bagi-bagi hadiah tuh. Nah tuh hadiah tuh. Nah ini kita udah siapin nih. Biasanya kita nyebutnya eksklusif merchandise ya. Nah bisa lihat di sini. Cakep kan? Ini custom diecast dengan logo kita gitu ya. Nah ini kemasannya, kalau untuk kemasan juga eksklusif. Jadi kayak jalan ya. Iya. Memorabilia juga lah. Nah ini kita kemarin bikin 10. Jadi untuk awal gitu ya, untuk menyemangati grup ini gitu ya, kita bikin 10 dan ternyata banyak juga yang pengen Om. Iya, itu kan hadiah kan kita buat untuk yang menang kuis nih. Nah kadang ada kuis-kuis juga tuh. Nah itu banyak pada nanya gitu, mau pesen di mana gitu kan? Karena mereka pengen ada identitas logonya ini sih, sebetulnya. Betul. Nah untuk sementara sih kita masih hanya untuk hadiah, tapi mungkin bulan depan ya, bulan depan ya, awal bulan November nanti kita akan open PO untuk Mobdin yang kayak begini nih. Wih, open PO, mantap. Wah, jadi jadi nggak harus menang kuis ya Om ya? Iya, nanti saya duluan ya. Wah, aduh mantap. Beres. Nah satu lagi nih Om, saya pernah baca nih grup ada istilah dilus gitu kan. Nah itu apa tuh? Kan gini kan kawan, kadang kan kalau misalnya orang koleksi gitu kan, aduh gue pengen ngebuka nih gitu kan, gimana ya atau gimana. Nah gimana Om bisa jelasin? Nah jadi kalau di dunia diecast itu kan ada yang nyebutnya dilus ya. Dilus itu artinya dikeluarin dari blisternya gitu, dari kemasan plastiknya gitu. Nah beberapa orang sih ada yang alirannya nggak mau dilus nih Om. Jadi kayak gue nih. Nah itu gue aliran yang gue beli Hot Wheels gitu ya,
udah begitu aja apa adanya dipajang gitu, jadi nggak dikeluarin gitu. Tapi beberapa teman yang kita nyebutnya duta lus nasional loh ya. Siapa ya namanya? Itu kayaknya ada orang dari Surabaya tuh namanya tuh, ada Om Andrio. Oh iya bener, tadi barusan juga kita video call. Iya Nah bener. itu dia dibuka, didobrak gitu ya istilahnya gitu ya. Nah terus dimain-mainin gitu. Nah jadi itu ada dua aliran sih kalau di sini, antara yang tetap di kemasan atau didobrak atau dilus tadi. Betul. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang pengen, gua pengen ngebuka, nggak apa-apa sih lah. Kalau lebih bagus lagi beli dua gitu kan. Satu dipajang, satu dilus gitu sih. Emang sih kadang kalau kita nggak ngebuka kayaknya sayang banget ya kan. Bener. Apalagi ngobi custom kan. Nah kalau beli custom rata-rata dibeli dua kan, satu dipajang, satu dilus, ya itu diobrak-abrik lah gitu kan. Nah itu gitu. kalau itu dari sudut pandang yang suka ngelus ya. Nah Kalau saya nih kerapihan tuh yang utama. Jadi harus tertata rapi, dipajang gitu. Jadi senang aja gitu. Nah nanti kapan-kapan nih kita bikin konten ke rumah Sultan. Oh boleh. Bukan Sultan, bukan Sultan. Gitu. Kayaknya ada Kita juga ya. setara. Yang di daerah mana Om yang banyak juga tuh? Di mana? Di rumah Om Akbar, bukan? Akbar ya. Om Akbar, bisa juga. Di Jawa itu ya. Di Jawa bukan? Bukan di Jakarta. Oh Jakarta. Wah berarti nanti kita bikin dua konten lagi kan. Dua Sultan gitu kan. Nah terus kalau ada yang nanya, Om gimana nih Om kalau misalnya pengen join di komunitas BDC gitu kan, BTPN Diecast Club. Nah, gimana Om Fauzan? Oke, kalau mau join, nah kita kebetulan juga terbuka banget nih buat member-member yang mau join karena gitu Bradrick, dengan berkomunitas ini gitu. Sebetulnya sih bukan hanya di komunitas BDC ya, di komunitas lain juga itu kan akhirnya kita kenal orang baru gitu, kenal teman-teman di cabang. Nah itu juga ya selain bersilaturahmi juga misalkan ada kebutuhan apa nih di cabang gitu, atau misalkan kayak teman kita kemarin lagi ke Surabaya gitu, ya, akhirnya kan bisa ketemu, bisa silaturahmi gitu kan, jadi nambah saudara juga lah. Nah itu caranya bisa mungkin paling gampang komen aja ya di IG kita. Nah di IG @bclub underscore @bclub_diecast ya Om ya. Iya nanti saya tambahin sini ya. Nah itu mungkin komen aja di situ, nanti akan kita add masuk WA grup kita Om. Mantap. Nah biasanya kalau teman-temannya Jakarta ke daerah, kadang mereka ngumpul gitu kan, paling 2 atau 3, kadang ada istilah dobrak. Nah dobrak ini hampir sama juga kayak ngelus gitu kan, cuma itu serunya gitu, dobrak gitu kadang kan gitu. Nggak apa-apa sih gitu kan. Nanti kalau misalnya doain aja pandemi ini juga nanti kelar ya, kita ya jalan-jalan ke tempat-tempat kalian gitu kan. Nah, kita videoin gitu kan, istilahnya apa namanya tour room gitu kan ya. Kita ke rumah-rumah, nggak usah takut kalau misalnya Om jangan Om, saya dikit, nggak usah takut gitu kan. Yang penting kita senang gimana tim kita, personal kita ini ya solid gitu kan, ada tempat naungannya gitu. Betul. Kan kalau biasanya kan kalau misalnya kumpul kan nongolin di depan umum kayaknya malu kayak gitu. Bocah ya main ginian ya, sekarang nggak usah takut gitu kan. Udah banyak nih orang-orang tua, ada di YouTube juga ada gitu ya gitu. Gimana Om Fauzan, ada yang mau ditambahin lagi Om Fauzan? Ya jadi mungkin share sedikit ya tentang jenis kegiatan kita ya. Jadi selain BDC ini, selain ngadain, karena kebetulan masih pandemi Om ya, jadi belum bisa ketemu tatap muka gitu ya. Betul. Kita menyiasati dengan acara online Om. Jadi selain undang narasumber tadi gitu ya. Nah kita sering juga mungkin sebulan sekali ya. Sebulan sekali. Karena di Jakarta juga udah mulai bisa WFO gitu ya. Betul. Nah kita kayak hari ini nih nyempetin ketemu bentar gitu ya, untuk sekedar saling sapa. Betul. Kumpulin mobilnya jadi kopdar kecil-kecilan loh ya. Iya, nanti ada videonya saya pasang di situ ya. Nah jadi sebagai sarana silaturahmi ketemu gitu ya. Terus selain kopdar ini, kopdar bulanan lah ya bisa dibilang. Nah itu kemudian di awal pekan biasanya, hari Senin biasanya aku ngadain kuis-kuisan lah ya. Betul, kuis. Jadi berhadiah
Hot Wheels real cars biasanya. Jadi kalau kita ngadain kuis gitu ya, yang bisa jawab kita kasih hadiah. Betul. Tujuannya apa ya, biar semakin meriah aja gitu grupnya gitu ya, ada biar rame gitu ya. Jadi yang di daerah pun kalau pas dia yang menang ya nanti hadiahnya kita kirim. Betul. Gitu. Kan nggak salah kan saya bilang kan Sultan gitu kan, dia bikin dia bikin acara, dia bikin hadiahnya dari dia gitu kan. Enggak. Biar rame aja grupnya. Nah kalau ada yang nanya, gue kalau ikutan gimana om? Saya kalau ikutan gimana? Ada iurannya nggak atau apanya gimana om? Oh, jadi alhamdulillah seperti yang saya bilang tadi, karena disupport oleh BTPN Club gitu ya. Jadi semua free gitu ya. Jadi nggak ada iuran, nggak ada bahkan kita ngasih hadiah ya. Nah, kita bilang. Betul. Jadi hadiah untuk yang bisa jawab pertanyaan waktu kita ada event gitu ya, kita kasih hadiah gitu. Betul. Selain diecast ini yang terbatas tadi om, kebetulan kita juga kemarin di quarter kemarin bikin kaos nih sebagai identitas. Nah, kaos nih. Nah, tuh cuma ini didapetnya bukan di PO juga sih, bukan cuma ikut kuis-kuis gitu diadakan sama Sultan gitu kan. Saya nggak dapet ini, cuma dapet ini. Nah, gitu. Jadi kuncinya Om Frederick sabar aja, nanti ada event, siapa tahu beruntung dapetin ya om ya. Amin. Jadi itu om, yang penting bersyukur masih disupport gitu ya sama kantor gitu. Nah, jadi semua free, termasuk juga misalkan ada pengiriman nih, misalkan yang menang di Pekalongan. Ada ongkir nggak om gitu? Oh free, no. Mau Sultan kan? Terima beres sampai di kantor cabangnya gitu. Itu kan. Jadi teman-teman yang pengen join silakan join gitu kan. Ya untuk nambah-nambah aktivitas saja lah di kantor gitu kan. Ajak temen yang lain gitu kan. Betul. Jangan malu gitu kan. Kayak mainan bocah kagak gitu kan, karena bocah mana ada mainan sejuta gitu kan gitu. Oke, ada lagi mau tambahin sebelum kita akhiri? Kayaknya udah deh. Udah ya. Oh paling info tentang ini ya, yang apa? Yang untuk ini tadi mobil dinas kita nyebutnya, jadi sebagai jadi identitas kita gitu ya. Nanti kita akan buka PO om di bulan November. Oke. Jadi untuk kalangan terbatas ya, terbatas. Maksudnya karyawan luar. Betul. Jadi bukan hanya member kita aja. Selama dia itu karyawan BTPN dan mau pesan dan order, nanti kita tampung dan info lengkapnya kita infoin awal bulan depan ya. Betul. Sip. Gimana nggak ngiler nggak kayak gini kan bukatin kan. Nah gitu. Kita malah kita pajang om ya. Iya. Dari sayang nih kalau. Iya. Dengan kemasan eksklusif kayak gini. Nah tuh kan. Iya keren. Kelas premium ya kan. Betul. Oke. Udah om, ada yang nonton lagi? Oke. Terima kasih rekan-rekan udah nonton vlog kita hari ini. Sekalian perkenalan gimana komunitas diecast di kantor kita ini, dan gak usah ragu-ragu, gak usah malu-malu untuk join. Oke, terima kasih semuanya, selamat sore, ciao.